ketika pelanggar HAM berat disandingkan dengan keluarga yang melanggengkan nepotisme, Pak Jokowi tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mengabulkan permohonan pemohon. Keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Komitmen pemberantasan korupsi Pak Jokowi belakangan memudar. Secara umum kan hancur. Para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia berat mengenakan atribut serba hitam menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara. Mereka menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, kuliah jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester yang kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas dan melawan lupa. Sumarsih berdiri menuntut keadilan untuk putranya Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas usai ditembak oknum aparat 25 tahun silam saat aksi demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru. Bukanlah waktu yang singkat buat Sumarsih, apalagi di usianya yang tidak lagi muda, 73 tahun. Sayangnya hingga kini, pemerintah seolah tak acuh atas tuntutan Sumarsih bersama penggiat aktivis HAM lainnya. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi mengatakan berkomitmen ya di dalam nawacita kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasusnya disebut termasuk Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, dan kami berkomitmen untuk menghapus impunitas. Sebelumnya dalam kampanyenya sebagai calon presiden pada periode 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM. Melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.
Selain tak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, Sumarsih semakin kecewa dengan Jokowi karena mengangkat perwira militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam kabinetnya. Bukan seorang negarawan karena Pak Jokowi mengangkat para terduga pelanggar HAM berat, baik si Wiranto maupun Prabowo menjadi duduk di kabinetnya, diangkat menjadi menteri. Dengan demikian maka ya reformasi yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, ini akhirnya reformasi dijadikan kedok. Seharusnya sejak awal Presiden Jokowi tidak menempatkan orang-orang yang terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia itu menempati posisi yang strategis. Adanya orang-orang yang bermasalah secara hak asasi manusia di posisi-posisi yang strategis itu kan juga sekaligus menunjukkan bahwa sebetulnya Presiden Jokowi tidak ada komitmen berkaitan dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat begitu. Selain itu, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, atau kami bisa memaknainya sebagai kebebasan sipil, di era pemerintahan Jokowi itu banyak sekali masalah. Kami menilai dan juga berpendapat bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat hanyalah di atas kertas. Secara realita, baik di ruang-ruang media sosial maupun di ruang-ruang secara langsung, itu mengalami berbagai tindakan represi. Jadi regulasi Undang-Undang ITE dijadikan sebagai instrumen untuk membungkam bagi siapapun yang kritis atau tidak sejalan terhadap kebijakan pemerintah. Pada Agustus 2020 silam, sebanyak 5.918 orang ditangkap jajaran Polri saat unjuk rasa menentang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagian dari peserta aksi juga mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat ditangkap dan penghalangan akses bantuan hukum. Apa yang disampaikan oleh pemerintah dan realita di lapangan itu sangat berbeda ya. Pemerintah mengatakan akan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negaranya. Tetapi dalam catatan kami banyak sekali warga yang mengalami represi. Periode yang kedua terjadi berbagai pelanggaran kebebasan sipil, begitu mulai dari soal kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, berpendapat dan sebagainya. Tak hanya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menjadi utang pemerintah. Sejumlah peristiwa dan produk hukum juga dinilai sebagai produk gagal reformasi. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di iNews Files.